Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur khatib panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di hari dan tempat yang diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa khatib sampaikan kepada Nabi kita, suri tauladan kita yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para keluarganya, juga kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib juga para jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab." Dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan bertakwalah kalian kepadaku wahai orang-orang yang berpikir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Wa qila, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Qala, "Halaquz dzikri." Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga? Beliau menjawab, ya adalah majelis-majelis zikir. Imam Atha rahimahullah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan majelis-majelis zikir dalam hadis tersebut adalah majelis keilmuan yang di dalamnya membahas tentang halal dan haram, tentang tata cara berpuasa, tentang tata cara berhaji dan lain sebagainya. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya majelis-majelis ilmu dan para penuntut ilmu yang ada di dalamnya memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Secara Rasulullah SAW menyebutnya sebagai taman-taman surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya terdapat perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-9, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Katakanlah, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakalah yang dapat menerima pelajaran. Maka sudah tentu orang-orang yang berilmu dilebihkan dari orang-orang yang tidak berilmu. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya kadar keilmuan seseorang, berkahnya ilmu seseorang
dan banyaknya manfaat yang dapat diambil dari ilmu seseorang sesungguhnya bergantung kepada seberapa besar pengagungannya terhadap ilmu. Barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka ilmu akan bersemayam di dalam dirinya. Dan barang siapa yang tidak mengagungkan ilmu, maka ilmu tidak akan berpengaruh terhadapnya. Maka orang-orang yang mengagungkan ilmu akan nampak cahaya pada dirinya, dan pada dirinya tidak ada kenikmatan selain merenunginya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah dalam kitabnya Ta'dhimul Ilm membagi langkah-langkah untuk mengagungkan ilmu kepada 20 bagian. Pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan beberapa bagian yang tertulis dalam kitab tersebut. Yang pertama, langkah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah dengan membersihkan tempat atau wadah ilmu yang tidak lain dan tidak bukan adalah hati. Semakin bersih hati seseorang, semakin siap dirinya dalam menerima ilmu. Karena ilmu diibaratkan sebagai suatu permata, yang mana agar permata tersebut tetap terjaga kebersihan dan keindahannya dibutuhkan tempat yang bersih pula. Hati kita harus dibersihkan dari dua hal, yaitu syubhat dan syahwat, yang mana kedua hal tersebut dapat menutupi hati kita dari kebenaran. Kebersihan hati juga merupakan suatu hal yang agung, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulnya dalam surat Al-Muddatsir ayat keempat, wa thiyabaka fatahhir. Seorang mufasir menafsirkan kata thiyab pada ayat tersebut dengan kata batin, yang berarti adalah hati. Selain membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya, kita juga diharuskan untuk mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Niat merupakan pondasi utama dalam melakukan suatu perbuatan, sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Abu Bakar Al-Marudi rahimahullah berkata, aku pernah mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdillah, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, dan dia menyebutkan kepada Imam Ahmad tentang kejujuran dan keikhlasan. Maka Imam Ahmad berkata, dengan hal tersebut akan tinggi derajat suatu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian langkah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya adalah dengan memanfaatkan waktu muda untuk menuntut ilmu. Ya, waktu muda adalah waktu di mana seluruh organ tubuh kita berfungsi secara maksimal. Maka ilmu lebih mudah masuk di usia-usia muda dan lebih kuat ikatannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, al-ilmu fis sighar kan-naqshi fil hajar. Menuntut ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Sudah tentu ukiran di atas batu bisa bertahan hingga bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi bukan berarti kita tidak bisa menuntut ilmu di usia tua kelak. Banyak di antara para sahabat yang berguru kepada Rasulullah SAW di usia tua mereka, dan salah satu kuncinya adalah manajemen waktu yang baik. Kemudian langkah terakhir yang akan khatib sampaikan adalah dengan melazimkan adab kita sebagai penuntut ilmu. Yusuf bin Al-Husain rahimahullah berkata, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab kamu akan memahami ilmu. Banyak dari kalangan salaf yang bahkan mendahulukan adab di atas ilmu, seperti Ibnul Mubarak rahimahullah, seorang tabi'in yang terkenal dengan besar pengagungannya terhadap ilmu. Beliau diketahui mendalami adab selama 30 tahun. Makhlad bin Husain rahimahullah suatu hari pernah berkata kepadanya, nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Kita lebih butuh kepada banyaknya adab dibanding kepada banyaknya ilmu. Maka kita sebagai penuntut ilmu sudah siogianya melazimkan dan mendalami adab kita kepada ilmu, kepada yang mengajarkan ilmu maupun kepada sesama penuntut ilmu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani, amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah kamu atas apa yang bermanfaat bagi kamu, dan mintalah bantuan kepada Allah, dan janganlah kamu merasa lemah. Seperti yang kita ketahui, ilmu memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan kita,
baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man arafa qimata syai' harisa 'alaihi. Barang siapa yang mengetahui harga sesuatu, maka ia akan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Sudah disebutkan pada khutbah yang pertama bahwasannya ilmu itu diibaratkan sebagai sebuah permata, maka ia tidak didapatkan dengan harga yang murah, butuh perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkannya. Sering kita mendengar bagaimana perjuangan para salaf dalam menuntut ilmu. Ada yang rela menempuh jarak hingga ribuan kilometer untuk mendapatkan satu hadis, dan bahkan ada yang sampai kencing darah. Kemudian jika kita telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, hal yang tidak boleh kita lupakan adalah meminta bantuan dari Allah Azza wa Jalla, karena perjuangan tanpa bantuan dari Allah adalah hal yang sia-sia. Maka perjuangan yang ditambah dengan bantuan dari Allah dapat mematahkan apapun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jika kita telah melaksanakan dua wasiat Nabi tersebut, hal terakhir yang harus kita lakukan adalah istiqamah dalam menuntut ilmu. Kita harus membuang rasa lemah dari diri kita. Setan akan selalu menggoda kita untuk mengikuti jalannya, maka keistiqomahan merupakan suatu hal yang berat. Jika kita mulai merasa tidak mampu dalam menuntut ilmu, maka kita harus mengingat firman Allah dalam surat Yusuf ayat ke-87. Wala tai'asu mir lauhillah innahu la yai'asu mir lauhillahi illal qaumul kafirun. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Terkadang kita juga terlalu memaksakan diri kita untuk menuntut ilmu dengan jumlah yang banyak dalam satu waktu. Hal tersebut tentu menyebabkan kita merasa lemah, dan lama-kelamaan kita merasa malas untuk menuntut ilmu, hingga pada titik tertentu mungkin kita memutuskan untuk berhenti. Ibnu Nuhas Al-Halabi dalam syairnya menuturkan, wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Dan sesungguhnya banjir merupakan kumpulan titik-titik air. Maka kita dalam menuntut ilmu, sebagaimana titik-titik air dapat menyebabkan banjir, kita harus melakukannya sedikit demi sedikit dan sesuai dengan tahapannya, agar kita tidak merasa lelah dalam menuntut ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.